Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada hari ini dalam mata pelajaran fikih, dan hari ini kita akan membahas tentang bab toharoh. Sebelum mata pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya nanti dalam pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan dan diberi kefahaman. Kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Alaniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Kita lanjutkan dengan pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu baik-baik ya. Nah, sekarang kita mulai pembahasan pada hari ini dengan pengertian toharoh yang pertama kali kita bahas. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Nah, sedangkan menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Ibnu Rushd, toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, sesuatu yang diminta bersucinya dengan berwudu, dan dari hadas besar, sesuatu yang diminta bersucinya dengan mandi. Yang kedua adalah toharoh dari najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Najis, hadas, alat dan cara membersihkan atau mensucikannya. Pengertian najis itu sendiri menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah. Seperti contohnya darah dan air kencing. Cara membersihkan najis cukup dengan cara istinja dan istijmar. Yang kedua adalah dengan menggosok dan menyiram. Kita lihat di dalam gambar. Yang pertama dengan cara melap najis dengan kain kering, kemudian yang kedua dengan menyiram air mutlak ke atasnya, yang ketiga dilap hingga kering. Kita lanjut. Pengertian hadas. Hadas secara etimologi atau secara bahasa ialah seseorang yang tengah berhadas, sedangkan secara terminologi sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti orang yang junub, haid, nifas, dan lainnya. Cara bersuci dari hadas berdasarkan jenis hadas yang telah diketahui, ada yang disebut hadas kecil. Yang kedua, ada hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara mensucikannya. Cara bersuci dari hadas kecil cukup dengan berwudu dan tayamum atau tayamum. Cara bersuci dari hadas besar dengan menggunakan mandi besar. Alat-alat untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Dasar penggunaan air untuk bersuci dari najis adalah pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'u la yunajisuhu syai'un illa ma ghadiba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Yang artinya air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya,
atau baunya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Pembagian air yang digunakan untuk bersuci ada 4 macam, yaitu air mutlak, ada air mustakmal, ada air mutanajis, kemudian ada air musyamas. Ada 7 macam air yang boleh digunakan atau sah untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air salju. Yang keempat, air mata air. Yang kelima, air sungai. Yang keenam, air embun. Yang terakhir adalah air sumur. Alat bersuci yang kedua, yaitu dengan debu yang suci. Ketika seseorang ingin bersuci, dalam artian bersuci dari hadas, dan dia tidak menemukan air untuk itu, maka diberikan kemudahan untuk masalah tersebut, yaitu dengan bersuci dengan debu yang disebut dengan istilah bertayamum. Benda yang ketiga yang bisa digunakan untuk bersuci adalah benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti beristinja. Bab selanjutnya kita bahas tentang pembagian najis. Secara wujud najisnya, najis dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah semua najis yang berwujud atau dapat dilihat oleh kasat mata atau mempunyai sifat yang nyata seperti warna atau baunya. Contohnya adalah seperti kotoran, baik itu kotoran manusia ataupun kotoran hewan, air kencing, dan darah. Najis yang kedua adalah najis hukmiyah. Semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi, serta sudah hilang antara warna dan baunya. Contohnya adalah air kencing yang mengenai baju yang kemudian sudah mengering sedang bekasnya tidak nampak. Sedangkan secara berat ringannya najis dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu najis mughaladoh, najis mutawasitoh, dan najis mukhafafah. Najis mughaladoh yaitu najis yang tergolong berat. Najis ini disebut sebagai najis yang berat karena cara menyucikannya tidak semudah najis-najis yang lain. Yang termasuk ke dalam najis ini adalah air liur anjing dan babi. Adapun cara mensucikan najis ini adalah dengan cara disama. Cara penyamakannya adalah dengan membasuh najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan lumpur atau tanah yang suci, baik najis itu bersifat ainiyah maupun bersifat hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian, maupun tempat sholat. Yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang sedang atau pertengahan antara kedua najis sebelumnya, yaitu najis selain anjing dan babi atau najis selain air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang belum makan apapun selain air susu ibu, yaitu seperti air kencing manusia, kotoran manusia maupun hewan, binatang, dan darah. Adapun cara mensucikannya adalah dengan cara mengalirinya air sehingga dapat menghilangkan bekasnya dan hilang pula sifat-sifatnya seperti warna, rasa, maupun baunya. Baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah.
baik berada pada tubuh, pakaian, maupun tempat sholat. Yang terakhir adalah najis mukhafafah, adalah najis yang ringan. Kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI dan umurnya belum sampai 2 tahun. Adapun cara untuk menyucikan najis ini adalah dengan diperciki air sampai merata, baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian, maupun tempat sholat. Ini adalah bentuk-bentuk najis yang bisa kita lihat. Di situ ada dari babi, kemudian bagian tubuh ternak yang dipotong saat masih hidup, ada darah binatang, ada daging bangkai, kemudian ada wadi, ada madi, kemudian kencing dan kotoran binatang, kemudian ada air liur dan keringat anjing, ada darah nifas, ada darah haid, ada kotoran manusia, ada kencing manusia. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang pembagian hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu ada hadas kecil yang di situ pengertiannya adalah bila seseorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat selama dia belum beristinja, maka ia tetap dalam keadaan berhadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar, yang artinya jika seseorang dalam keadaan bernajis yang mewajibkan ia mandi sesudah berhadas besar itu, baru dia dinamakan suci dari hadas besar. Sebab-sebab seseorang dikatakan berhadas besar, yang pertama karena bersenggama atau bersetubuh antara suami istri, bila keluar mani ataupun tidak, maka ia wajib mandi. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Artinya, jika kamu junub atau bersetubuh, maka hendaklah kamu mandi. Yang kedua, keluar mani baik karena bersetubuh atau tidak seperti bermimpi basah dan sebagainya, maka wajib mandi. Yang ketiga, sebab buang kotoran atau haid. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Hubaisy, bila datang haid maka tinggalkanlah sholat atau sembahyang, dan bila telah habis maka mandilah Anda. Hadis riwayat Bukhari. Sebab yang keempat yaitu sebab hadas besar karena nifas atau darah yang keluar sesudah melahirkan. Bila darah nifas telah berhenti, maka diwajibkan mandi. Yang kelima adalah keluarnya darah wiladah atau darah yang keluar bersama bayi juga diwajibkan untuk mandi. Pembahasan selanjutnya tentang istinja, istijmar, wudu, mandi, dan tayamum. Pengertian istinja sendiri adalah kalau menurut bahasa ada 2 perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis, yaitu kotoran. Adapun menurut istilah syara, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu. Jadi istinja berarti menggunakan batu atau air. Pengertian istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Syarat-syarat dalam istinja dan istijmar. Yang pertama, hilang rasanya. Kedua, hilang baunya. Yang ketiga, hilang warnanya. Kemudian pengertian wudu.
Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan berwudhu terlebih dahulu. Tanpa wudhu, sholatnya tidak sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa beliau akan mengenali umatnya di padang mahsyar dengan adanya cahaya pada anggota tubuh mereka karena pengaruh wudhu mereka ketika di dunia. Tablughul khilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudhu. Perhiasan atau cahaya seorang mukmin akan mencapai tempat yang dicapai oleh wudhunya. Ini adalah gambar tata cara berwudu yang pertama, yaitu membasuh tangan, kemudian berkumur, kemudian membasuh hidung, yang keempat membasuh muka, yang kelima membasuh kedua tangan hingga siku, yang keenam kemudian membasuh sebagian kepala, yang ketujuh adalah membasuh kedua telinga, yang terakhir membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang selanjutnya adalah mandi. Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Manusia perlu mandi untuk menghilangkan bau, debu, dan sel-sel kulit yang sudah mati. Mandi bermanfaat untuk menghilangkan kesehatan, menjaga kebersihan, serta mempertahankan penampilan agar tetap rapi. Setelah mandi, manusia biasanya merasa segar, bersih, dan santai. Mandi wajib atau mandi junub. Yang pertama, mandi yang dilakukan setelah bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, setelah haid atau menstruasi. Yang ketiga, setelah melahirkan atau nifas. Yang keempat, karena meninggal dunia. Ada mandi sunnah yang penyebabnya adalah atau disebabkan karena mandi untuk sholat Jumat. Yang kedua, mandi untuk sholat hari raya. Yang ketiga, sadar dari kehilangan kesadaran akibat pingsan atau gila. Yang keempat, mu'alaf atau baru memeluk agama Islam. Yang kelima, setelah memandikan jenazah. Yang keenam, saat hendak ihram. Yang ketujuh, ketika akan syai. Yang kedelapan, ketika hendak tawaf, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tentang pengertian tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Tayamum yang telah dilakukan bisa batal apabila ada air dengan alasan tidak ada air atau bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air. Tetapi tetap melakukan tayamum serta sebab musabab lain seperti yang membatalkan wudhu dengan air. Sebab-sebab atau alasan melakukan tayamum. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Yang kedua, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya kurang dari 2 kula. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tapi tidak menemukannya. Yang keempat, air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemadharatan. Yang kelima, air yang ada hanya untuk minum. Yang keenam, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Yang ketujuh, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Yang terakhir, sakit dan tidak boleh terkena air. Syarat sahnya tayamum
Tayamum bisa menjadi syah kalau memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, telah masuk sholat. Waktu sholatnya sudah masuk. Ya. Kemudian memakai tanah yang berdebu atau yang bersih dari najis dan kotoran. Yang ketiga, memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Yang keempat, sudah berupaya atau berusaha mencari air kemana-mana namun tidak dapat diketemukan air tersebut. Yang kelima, tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Yang keenam, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Ini adalah tata cara atau praktek tayamum. Segala sesuatu yang di situ untuk beribadah biasanya kita ada rukun-rukunnya. Rukun yang pertama biasanya niat. Maka pada praktek tayamum berikut juga sama. Ada niat tayamum, kemudian rukun-rukun berikutnya. Niat tayamum adalah nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Kemudian ambil debu, kemudian dihentakkan, kemudian diusapkan ke muka. Setelah itu mengambil debu lagi, dihentakkan lagi, kemudian diusapkan pada kedua tangan sampai siku. Selesai. Selanjutnya. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan, berarti di situ ada etikanya. Etika sosial dan aktualisasi ibadah toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah etika mandi. Pada saat kita mandi, ya, seseorang yang sedang berjunub jangan sampai masuk ke masjid kecuali setelah mandi atau melakukan mandi besar. Untuk wanita, jangan masuk masjid ketika dalam keadaan haid ataupun nifas, kecuali setelah mandi. Etika yang selanjutnya, jangan membiarkan aurat terbuka pada saat masuk ke masjid. Yang ketiga, membasuh seluruh badan dan menggosok-gosoknya pada saat kita mandi. Ya. Kemudian etika mandi yang berikutnya, basuh kepala terlebih dahulu bersamaan dengan niat. Kemudian basuh badan sebelah kanan, setelah itu bagian kiri, masing-masing 3 kali basuhan. Islam menyatakan bahwa bersuci melahirkan banyak sifat, sikap, nilai, serta pesan yang akan terdampak pada perilaku seseorang. Banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan toharoh yang apabila dilakukan dapat membersihkan dosa dan kesalahan manusia. Oleh karenanya, apabila toharoh atau bersuci selalu diamalkan sebagaimana sunnahnya, maka akan mampu menghadirkan kesucian lahir dan batin. Demikian pembahasan toharoh kita pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Sebelum kita berpisah, kita tutup kembali pembahasan toharoh pada hari ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.